silahkan duduk. Opa, oma, dan para rekan kerja, para sahabat Ibu Teresa yang terkasih, saya juga mau menyapa komunitas kasih Tuhan yang hadir di tempat ini. Beda tipis antara KKIT sama KKT. Gak ada I-nya aja, KKT dan KKIT. Jadi kita semua sepelayanan, sepanggilan menjumpai Yesus Kristus dalam saudara-saudari kita yang kerap kali tidak diperhatikan, kerap kali dilupakan, bahkan dikucilkan, baik yang di penjara maupun yang di rumah singgah ini. Itu yang mau saya buat pertama-tama. Lalu yang kedua, sebelum saya kesini, saya itu bisa di Saint Peter, sekolah Saint Peter di Tapanuli. Kalau gitu kita bareng ya. Saya jam 9 baru selesai, lalu 9.15 keluar, lalu naik Gojek. Naik Gojek kan lebih cepat daripada naik mobil. Gak ada 1 jam itu, supir Gojeknya kita. Nah, yang mau saya ceritakan adalah ketika saya bisa bersama anak-anak di Saint Peter, itu ada 2 diakon, dua-duanya mantan frater. Satu itu tinggal sama saya, satu itu dari kongregasi SCY. Ketika Ekaristi, ketika komuni suci, 2 diakon ini bagi komuni, saya memberkati anak-anak dari TK sampai SD. Bisa kebayang berapa banyak anak? Banyak benar. Berkat Kristus, berkat Kristus, berkat Kristus, non-stop begitu kan ya. Lalu sambil memberkati anak-anak, saya teringat nanti akan bisa lagi di mana bersama opa dan oma. Jadi di Saint Peter saya berkatin anak-anak, di sini saya membawa berkat untuk opa dan oma. Lengkap sudah dari anak-anak sampai opa dan oma. Persamaannya apa antara anak-anak sama oma dan oma? Ada nggak persamaannya? Opa dan oma dan anak-anak TK. Tidak mandiri. Apa? Tidak mandiri. Sama-sama lucu-lucu. Betul nggak opa oma? Sama-sama lucu-lucu, sama-sama gemesin gitu ya. Betul. Saya kalau pulang ketemu bapak saya yang nggak opa-opa itu perilakunya menggemaskan bapak saya itu. Satu kali saya datang ke rumah bapak, lalu kebetulan waktu itu masa prapaskah, saya bilang ke bapak saya yang sudah opa-opa itu ya, bapak mau aku dosa enggak? Mau sama saya ya anak bapak? Enggak mau. Kenapa bapak sama saya? Saya kan anak bapak. Kamu kurang pengalaman. Puput masih muda, kurang pengalaman. Padahal saya udah 16 tahun tak bisa. Tapi bapak saya maunya sama yang lebih tua. Jadi bapak saya itu gemesin gitu. Kadang-kadang itu reaksinya, kata-kata spontannya itu menggemaskan. Jadi antara anak-anak sama opa-oma itu sama-sama menggemaskan. Persamaan yang lain adalah untuk anak-anak, Tuhan Yesus bersabda, biar anak-anak datang kepadaku. Untuk opa dan oma, itu dia. Jadi opa dan oma pun ya diundang datang kepada Tuhan Yesus, tetapi lebih tepatnya Tuhan Yesus yang mendatangi opa dan oma. Tuhan Yesus yang membasuh kaki opa dan oma. Itu keyakinan saya. Jadi Tuhan Yesus itu luar biasa. Kalau opa dan oma sudah tidak bisa jalan di kursi roda, Tuhan Yesus yang akan mendatangi opa dan oma ya, membasuh kaki opa dan oma, melayani opa dan oma. Itu yang Tuhan Yesus buat. Itu maka itulah yang saya pikirkan tadi ketika mendekati anak-anak itu ya. Anak-anak sama opa dan oma itu dekat relasinya. Coba. Yang paling disukai anak-anak kalau bina iman anak itu kalau didampingin sama kakak-kakak bina iman anak yang sudah oma-oma. Mereka lebih akrab, lebih dekat. Karena oma-oma itu punya banyak bahan untuk diceritakan, punya bahan yang bisa dibagikan kepada anak-anak. Ketika saya memberikan rekoleksi kakak-kakak bina iman anak di daerah
Maria kalau nggak salah ya. Parokinya apa saya lupa. Maria itu apa ya? MKK. MKK itu ada satu peserta kakak pendamping bina iman anak yang sudah oma-oma 70 tahun. Wah, kalau saya ajak nyanyi sudah kalah semangat sama yang muda-muda. Untung baru tak lompat, saya takut ulangnya. Ikut semangat, dan ketika saya tanya, kok oma masih semangat? Ya, saya mau banyak bercerita kepada anak-anak bina iman anak. Itu dia. Maka sudah oma-oma, sudah opa-opa bukan berarti tidak ada yang bisa dilakukan. Banyak hal yang bisa diceritakan, banyak hal yang bisa dibagikan. Itu pengalaman yang saya lihat sendiri ketika memberikan rekoleksi kepada kakak-kakak bina iman anak. Dan yang menarik kalau saya kaitkan dengan bacaan hari ini adalah Tuhan Yesus itu out of the box ya. Orang-orang itu hari Sabat itu tidak melakukan apa-apa, Tuhan Yesus melakukan segala pekerjaan yang baik. Dia out of the box. Ketika hari Sabat orang itu berpikir soal hukum, Tuhan Yesus berpikir apa yang bisa dibuat untuk mengenyangkan orang yang lapar, untuk menyembuhkan orang yang sakit, untuk membahagiakan orang yang berduka. Itu cara berpikir Tuhan Yesus. Dan itu yang mau kita juga lakukan setiap hari sebagai pengikut Tuhan. Maka ini kan kerabat kerja Ibu Teresa kan luar biasa untuk saya. Ketika banyak orang itu berkumpul, ngumpul orang-orang hebat, kita berkumpul bersama opa dan oma yang tidak kalah hebatnya. Demikian juga dengan komunitas kasih Tuhan ya. Ketika orang berpikir untuk membesarkan nama kelompok, nama komunitas, entah dengan satu dan lain cara, komunitas kasih Tuhan itu malah masuk penjara. Jadi teman-teman dari KKT itu minimal 3 kali masuk penjara selama 1 bulan. Bisa masuk penjara Cipinang, minggu depan masuk penjara Salemba, terakhir masuk penjara Pondok Bambu. Nah ini kalau bukan dari Tuhan datangnya dari mana? Saya yakin karya kita untuk saudara-saudari yang lemah, yang kerap kali diabaikan, itu bukan datang dari manusia, tapi datang dari Tuhan sendiri. Itu yang dialami Ibu Teresa. Kalau bukan begitu, beliau kerap kali menceritakan mendapatkan 2 kali panggilan. Panggilan sebagai suster yang pertama, yang kedua panggilan untuk melayani yang paling lemah. Itu panggilan yang kedua. Maka beliau kemudian meninggalkan tarekat yang pertama, meninggalkan biarannya, lalu menjumpai saudara-saudari yang paling tidak paling miskin di kala kita. Kalau mencerita soal Ibu Teresa, kita butuh rekoleksi 3 hari 2 malam. Banyak hal bisa kita gali dari Ibu Teresa dari kala kita. Maka bahagia bersama Ibu Teresa kita hadir bersama opa dan oma yang mau kita juga ikut sertakan dalam doa dan ekaristi hari ini. Dan seperti yang disabdakan Tuhan Yesus, aku menghendaki belas kasih dan bukan persembahan. Itu yang Tuhan berikan kepada kita, hati yang penuh belas kasih, terutama untuk mereka yang miskin, lemah dan tersingkir. Kita mau mempersembahkan belas kasih ini ke hadapan Tuhan supaya dilipat gandakan, dan semakin hari pelayanan kita semakin penuh sukacita dan berkat yang melimpah. Kita amin.